Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fardil Sandi di channel Pak Guru Sandi. Di video kali ini kita akan terkait dengan dasar Pancasila dan konstitusi. Jadi nongkrong terus di video ini sampai habis, jangan sampai kamu ketinggalan dengan soal-soal yang penting ini. Dan untuk memudahkan kamu, soal-soal apa aja sih yang dibahas di dalam channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kamu mendapatkan pemberitahuan setiap channel ini mengupload video. Kamu juga bisa bergabung di grup Telegram saya yang setiap hari mengadakan kuis selain hari Minggu. Caranya mudah sekali, silakan klik link yang ada pada deskripsi video, otomatis kamu akan bergabung di grup Telegram saya secara gratis. Terima kasih, dan inilah soal yang pertama. Konstitusi mempunyai dua fungsi utama. Salah satu fungsi utama dari sebuah konstitusi adalah A. Sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat. B. Penentuan dan pembatasan kekuasaan penguasa. C. Negara sarana pemersatu, rujukan identitas dan keagungan kebangsaan. D. Penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang sah kepada organ negara. E. Sarana pengendalian masyarakat baik dalam arti sempit maupun luas. Dari kelima opsi ini, mana jawaban yang paling tepat menurut kamu? Dan inilah jawaban dari saya. Jadi saya jelaskan dulu bahwa konstitusi itu mempunyai dua fungsi utama. Yang pertama, menentukan dan membatasi kekuasaan penguasa negara melalui pembagian kekuasaan. Dan yang kedua, menjamin hak-hak asasi manusia melalui aturan tentang hak asasi. Dalam hal ini, konstitusi memberi perintah agar penguasa negara melindungi hak-hak asasi manusia warga negara atau penduduknya. Jadi itu adalah dua fungsi utama tentang konstitusi. Jadi dari kelima opsi ini, yang paling dekat itu terdapat pada poin yang pertama, yaitu menentukan dan membatasi kekuasaan penguasa negara melalui pembagian tugas. Dan pada opsi ini terdapat pada opsi B. Penentuan dan pembatasan kekuasaan penguasa. Jadi ingat ya bahwa konstitusi itu sudah memiliki dua fungsi utama. Ya, sudah jelas ya, kita lanjut soal yang berikutnya. Fungsi eksplisit dasar negara adalah sebagai sarana untuk mengungkapkan beberapa hal berikut ini kecuali. Jadi dari kelima opsi ini, satu diantaranya bukan termasuk fungsi eksplisit dasar negara. Apakah itu A. Jati diri bangsa, B. Falsafah bangsa, C. Tata nilai bangsa, D. Pandangan hidup bangsa, dan E. Dasar berdiri dan tegaknya negara. Jadi penjelasannya seperti ini. Fungsi eksplisit itu adalah salah satu fungsi dari dasar negara, karena dasar negara itu memiliki dua fungsi, yaitu fungsi eksplisit dan fungsi instrumental. Jadi tapi yang ditanyakan di sini adalah fungsi eksplisit dasar negara yang tidak termasuk yang mana. Jadi saya langsung jelaskan aja bahwa fungsi eksplisit itu adalah fungsi dasar negara sebagai sarana mengungkapkan jati diri. Apakah di sana ada jati diri? Oke, bagian A jati diri bangsa, ada pandangan hidup, ada pada bagian D, ada falsafah bangsa, termasuk bagian B, dan tata nilai bangsa, bagian C, tata nilai bangsa. Jadi yang saya sebutkan itu tadi adalah fungsi eksplisit dasar negara. Yang tidak saya sebutkan di itu berarti tidak termasuk sebagai fungsi eksplisit dasar negara. Jadi dari kelima opsi ini yang mana yang benar? Bagian E, dasar berdiri dan tegaknya negara. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Fungsi dasar negara dapat dibedakan menjadi fungsi eksplisit dan fungsi instrumental. Jadi ini yang tadi saya jelaskan ya. Fungsi instrumental merujuk pada fungsi dasar negara sebagai. Jadi yang ditanyakan kali ini itu adalah fungsi instrumental dari dasar negara. Yang tadi kan fungsi eksplisit, sekarang adalah fungsi instrumental. Apakah bagian A, panduan hidup bersama, B, pendukung instrumen negara, C, sarana pengatur kehidupan, D, rumusan resmi jiwa bangsa, dan E, penjelasan kontekstual kepribadian bangsa. Jadi penjelasannya kayak begini, bahwa fungsi instrumental dasar negara adalah fungsi dasar negara sebagai sarana menegakkan dan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi itu sudah jelas ya. Yang tadi kembali saya jelaskan lagi bahwa sebagai sarana menegakkan dan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi dari kelima opsi ini yang paling dekat itu adalah sebagai sarana mengatur kehidupan, bagian C.
Sudah jelas ya, kita lanjut soal yang berikutnya. Kedudukan konstitusi negara dalam hierarki peraturan perundang-undangan nasional sebuah negara adalah sebagai hukum. Jadi ini maksudnya adalah bagaimana kedudukan undang-undang dasar, itu kan undang-undang dasar adalah konstitusi. Bagaimana kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan nasional sebuah negara sebagai hukum apa? Apakah dia hukum yang masih ada di atasnya atau dia yang paling tinggi? Ya kan, itu maksudnya. Jadi saya langsung jelaskan aja bahwa kedudukan konstitusi itu ada dua. Yang saya sebutkan saja ini yang sesuai dengan hierarkinya, bahwa konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan nasional sebuah negara. Peraturan perundang-undangan sebuah negara dapat dirinci dan diurutkan berdasarkan tingkatannya, mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi menyerupai piramida. Dalam sistem konstitusional, konstitusi merupakan validitas yang lebih tinggi dibanding perundangan biasa. Jadi ini sudah sangat jelas bahwa konstitusi kedudukannya atau undang-undang dasar kedudukannya itu lebih tinggi dari perundangan biasa. Jadi sudah jelas ya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Dasar negara menjadi patokan berperilaku, jiwa, dan kepribadian bangsa. Ciri tersebut mencerminkan kedudukan dasar negara sebagai A. Sumber nilai, B. Dasar negara, C. Sumber norma, D. Ideologi negara, dan E. Kaidah norma hukum. Jadi saya jelaskan dulu bahwa dasar negara itu adalah Pancasila. Pancasila menjadi patokan berperilaku, jiwa, dan kepribadian bangsa. Ciri ini mencerminkan kedudukan dasar negara sebagai apa? Ya kan, dari kelima opsi ini yang mana yang paling tepat? Jadi saya langsung jelaskan saja bahwa ini ya, dasar negara sebagai ideologi negara. Artinya, dasar negara menjadi patokan berperilaku, jiwa, dan kepribadian bangsa. Dalam kedudukan ini, dasar negara dijadikan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Jadi ini sudah jelas ya, ciri-ciri ini bahwa dia merupakan menjadi patokan berperilaku, jiwa, dan kepribadian bangsa. Ini adalah ciri-ciri yang mencerminkan kedudukan dasar negara itu sebagai ideologi negara. Sudah jelas ya? Kita lanjut soal yang berikutnya. Konsekuensi dasar negara sebagai sumber kaidah hukum negara adalah dasar negara. Maksudnya konsekuensi itu adalah akibat. Akibat dasar negara sebagai sumber kaidah hukum negara adalah dasar negara apa? Ya kan? A. Ditetapkannya warga negara dalam kehidupan sehari-hari. B. Menjadi sumber produk hukum nasional. C. Menjadi kepribadian bangsa Indonesia. D. Menjadi jiwa bangsa Indonesia. Dan E. Menjadi pedoman berperilaku. Jadi saya langsung jelaskan bahwa maksudnya ini termasuk kedudukan dasar negara. Ya, jadi saya langsung sebutkan saja bahwa dasar negara itu bahwa kedudukannya adalah sebagai sumber nilai, norma, dan kaidah hukum negara. Artinya setiap nilai, setiap norma, dan produk hukum harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan dasar negara. Artinya konsekuensi akibat dijadikannya dasar negara itu sebagai sumber kaidah hukum itu menghasilkan produk yang disebut sebagai hukum nasional. Jadi dari kelima opsi ini yang paling tepat adalah bagian B, menjadi sumber produk hukum nasional. Sudah paham? Kita lanjut soal yang berikutnya. Dasar negara menjadi pandangan hidup bangsa, pegangan dalam berpikir dan memutuskan sesuatu. Ciri dasar negara tersebut mencerminkan kedudukan dasar negara sebagai A. Sumber nilai, B. Dasar negara, C. Sumber norma, D. Ideologi negara, dan E. Kaidah norma hukum. Jadi ini maksudnya adalah bahwa dasar negara kan itu Pancasila. Pancasila itu menjadi pandangan hidup bangsa, menjadi pegangan dalam berpikir dan memutuskan sesuatu. Ya kan? Ciri dasar negara ini mencerminkan kedudukan dasar negara sebagai apa? Nah, sebagai apa? Artinya kita menjadikan Pancasila sebagai dasar nih, menjadi patokan pandangan cara kita berpikir dan memutuskan sesuatu. Ini menandakan bahwa ciri-ciri dasar negara itu mencerminkan bahwa dia merupakan dasar negara sebagai dasar negara. Sudah jelas ya? Kita lanjut soal yang berikutnya. Hubungan antara dasar negara dan konstitusi negara yang bersifat filosofis ditunjukkan oleh pernyataan yang mana dari kelima opsi ini.
Bagian A, konstitusi dijadikan sebagai landasan hukum mencapai tujuan yang diamanatkan dasar negara. B, kemampuan konstitusi dalam menampung seluruh nilai yang berkembang dalam masyarakat. C, dasar negara memuat norma-norma ideal dan penjabarannya dirumuskan dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945. D, konstitusi mencakup pokok-pokok pikiran dasar negara yang diwujudkan dalam bentuk pasal-pasal. E, dasar negara yang merupakan prinsip-prinsip dasar dalam pembentukan konstitusi mengandung nilai-nilai luhur yang berkembang dalam masyarakat dan bangsa Indonesia. Jadi ini maksudnya adalah hubungannya dasar negara dan konstitusi. Dasar negara itu adalah Pancasila dan konstitusi itu adalah undang-undang. Jadi hubungan keduanya apa? Dari kelima opsi ini yang mana yang paling tepat? Sebenarnya hubungan antara dasar negara dan konstitusi itu ada 3. Yang pertama adalah hubungan yang bersifat filosofis, yang kedua hubungan yang bersifat yuridis, dan hubungan yang bersifat sosiologis. Tapi dalam soal ini yang ditanyakan adalah yang bersifat filosofis. Jadi saya langsung jelaskan aja bahwa dasar negara yang merupakan filosofi kebangsaan, tujuan nasional, dan kepribadian bangsa membutuhkan konstitusi sebagai landasan hukum mencapai tujuan yang diamanatkan dasar negara. Jadi dari kelima opsi ini yang paling tepat adalah opsi A. Sudah jelas ya? Kita lanjut soal yang berikutnya. Salah satu fungsi utama konstitusi dalam Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan dalam pasal. Jadi saya langsung jelaskan bahwa bagian A itu 27 ayat 3 terkait tentang pembelaan negara. Selanjutnya pada opsi B 28A sampai 28J terkait tentang hak asasi manusia. Bagian C 29 ayat 1 terkait dengan agama. Bagian D pasal 30 ayat 1 terkait tentang usaha pertahanan dan keamanan negara, dan bagian E itu adalah 33 ayat 1 terkait tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Jadi dari kelima opsi ini itu tidak ada yang menekankan lebih tepat fungsi utama konstitusi. Tapi jika dirujuk dan diteliti dengan baik, ternyata dari kelima opsi ini yang paling mendekati itu adalah untuk melindungi hak asasi manusia. Jadi itulah salah satu fungsi dari konstitusi. Salah satu fungsinya adalah menjaga hak asasi manusia dan terdapat pada opsi B 28A sampai 28J. Jadi sudah cukup jelas ya. Itulah tadi 9 soal yang terkait tentang konstitusi dan juga dasar negara. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan share video ini supaya banyak teman-teman yang mengetahui dan memahami informasi-informasi penting yang terkait tentang dasar negara dan konstitusi. Semoga video ini bermanfaat. Semoga Anda sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.